Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I'm honored to be here today. Terima kasih untuk Tuan Sekjen, Yang Mulia Tuan dan Nyonya, dan para tamu yang terhormat. Suatu kehormatan untuk saya di sini hari ini. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday. Saya berdiri di sini bukanlah sebagai ahli, melainkan sebagai warga negara yang peduli, mewakilkan 400.000 orang yang melakukan aksi sepanjang jalan di New York pada hari Minggu. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters. Dan miliaran orang di seluruh dunia yang ingin memecahkan krisis iklim kita. Sebagai aktor, saya harus berakting untuk mencari nafkah. Saya memainkan karakter fiktif. Often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. Sering memecahkan masalah-masalah fiktif, saya percaya bahwa umat manusia telah melihat perubahan iklim dengan cara yang sama, seolah-olah itu hanyalah sebuah fiksi. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Sebagaimana berpura-pura bahwa perubahan iklim tidak nyata, entah bagaimana dapat membuatnya pergi. Tapi saya pikir kita semua tahu yang lebih baik dari sekarang. Accelerated climate change is here right now. Perubahan iklim yang tinggi ada pada saat ini. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events. Kemarau semakin parah. Laut kita terjadi pengasaman akibat gas-gas metana naik dari dasar laut. Kita sedang melihat peristiwa cuaca ekstrim. And the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. Dan lapisan es di Antartika Barat dan Greenland mencair pada tingkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya beberapa dekade ke depan menurut proyeksi ilmiah. Semua ini bukanlah retorika dan semua ini bukanlah histeria semata. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. Ini adalah fakta. Kelompok ilmuwan tahu, industri tahu, pemerintah tahu, bahkan militer Amerika Serikat tahu akan hal ini. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Samuel Locklear, baru-baru ini berkata bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman paling besar. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. Kawan-kawanku, pada saat ini, tubuh ini mungkin lebih dari perkumpulan lainnya di sejarah manusia, sekarang menghadapi tugas yang sulit tapi dapat dicapai. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. Kamu dapat mengukir sejarah, atau kamulah yang akan difitnah oleh sejarah. Lebih jelasnya, ini bukanlah sekedar ajakan untuk orang-orang mengganti bola lampunya atau membeli mobil hibrida. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Bencana ini telah tumbuh melampaui pilihan yang dapat dibuat tiap-tiap individual.
Sekarang ini, industri-industri dan pemerintah di seluruh dunia harus menentukan kebijakan skala besar. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. Sekarang ini harusnya kesempatan kita untuk beraksi. Kita perlu melabeli harga pada tiap emisi karbon dan mengurangi subsidi pemerintah pada batu bara, minyak tua, dan perusahaan gas. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny. For the economy itself will die if our ecosystems collapse. Kita harus mengakhiri tumpangan gratis yang telah diberikan oleh para industri pencemar atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak pantas menerima pajak dolar kita. Mereka pantas menerima pengawasan kita untuk ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. Berita baiknya adalah energi terbarukan bukan hanya dapat dicapai, tapi peraturan ekonomi yang baik pun. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. Ini bukanlah debat partisan, ini adalah hak manusia yang tidak dapat dicabut untuk udara yang bersih dan iklim yang layak huni. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Dan memecahkan krisis ini bukanlah masalah seputar politik, ini adalah masalah tentang kelangsungan hidup kita sendiri. And the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. Dan pesan yang paling penting adalah, pemimpin delegasi yang terhormat di seluruh dunia, saya memang berpura-pura untuk hidup ini, tetapi tidak untukmu. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. Orang-orang telah menyuarakan suaranya pada hari Minggu agar terdengar ke seluruh dunia, dan momentum ini tidak akan berhenti. Tapi sekarang adalah giliranmu. Waktu mereka untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia adalah sekarang. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Kami mohon kepada kalian untuk menghadapi ini dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.